Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 11 Yunike Ardiana, Sarjana Pendidikan dari UPTDSD Negeri Putra Aji II, Sukadana, Lampung Timur. Dengan fasilitator Bapak Dr. Andes Joko Sihwidi, Magister Manajemen, dan pengajar praktik Ibu Tin Indria, Sarjana Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.3. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pertanyaan pemantik pertama. Buatlah sebuah kesimpulan dan refleksi yang disajikan dalam bentuk media informasi. Format media dapat disesuaikan dengan minat dan kreativitas Anda. Setelah saya mempelajari modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, sebagai seorang guru, terlebih saya sudah mengikuti program pendidikan guru penggerak, saya harus bisa mempraktikkan coaching di dalam sekolah. Saya harus bisa menjadi seorang coach yang baik agar bisa menuntun murid dan rekan sejawat untuk bisa menemukan ide-ide dan menggali potensi yang ada pada diri mereka, serta menuntun coachee menemukan sendiri solusi atas permasalahan mereka. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Untuk menjadi coach yang baik, saya harus memiliki yang pertama, paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coachee yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Yang kedua, prinsip coaching, yaitu 1. Kemitraan, 2. Proses kreatif, 3. Memaksimalkan potensi. Dan yang ketiga, saya harus memiliki kompetensi inti dalam coaching di dunia pendidikan, yaitu 1. Kehadiran penuh atau presence, 2. Mendengarkan aktif, 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Coaching akan berjalan dengan baik jika saya menerapkan mendengarkan aktif dengan rasa. Rasa merupakan akronim dari receive, appreciate, summarize, dan ask yang akan dijelaskan sebagai berikut. R. Receive, yang berarti menerima atau mendengarkan informasi yang disampaikan coachee. Perhatikan kata kunci yang diucapkan. A. Appreciate, yang memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coachee. S. Summarize, yang berarti merangkum. Saat coachee selesai bercerita, rangkum untuk memastikan pemahaman kita sama. Dan yang terakhir, A. Ask, yang artinya tanya, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Supervisi akademik dengan paradigma coaching. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Karenanya, kegiatan supervisi akademik hanya memiliki sebuah tujuan, yakni pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Glickman tahun 2007 dan Dares tahun 2001. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi 1. Kemitraan, proses kolaboratif antara supervisor dan guru. 2. Konstruktif, bertujuan mengembangkan kompetensi individu. 3. Terencana. 4. Reflektif. 5. Objektif. 6. Berkesinambungan. 7. Komprehensif. Siklus dalam supervisi akademik pada umumnya meliputi 3 tahap, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar. Sebelum mempelajari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, saya sedikit khawatir. Saya takut tidak bisa mempraktikkan coaching. Ternyata, setelah saya mempelajari mulai dari diri dan eksplorasi konsep,
saya semakin tertarik dan antusias untuk mempelajari materi coaching ini lebih mendalam. Saya merasakan semangat dan senang saat latihan dan mempraktikkan coaching bersama rekan calon guru penggerak secara daring dalam ruang kolaborasi dan secara luring pada saat mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual. Saya semakin optimis bisa menerapkan coaching baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan keluarga. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar. Menurut saya, yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar adalah saya sudah memahami materi baik pada paket modul 1 dan paket modul 2, dan saya sudah menerapkan serta membagikan praktik baik bersama warga sekolah. Alhamdulillah, selama ini di sekolah saya dianggap bisa oleh rekan-rekan sejawat dalam berbagai hal terkait pembelajaran. Oleh karenanya, sering ikut andil di dalam diskusi. Dalam diskusi tersebut, saya berusaha terbuka terhadap ide dan gagasan yang muncul dari rekan, sehingga mereka bisa memaksimalkan potensinya tanpa memandang senior ataupun junior. Saya sudah menerapkan prinsip coaching yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar? Saya perlu memperbaiki diri terutama dalam presence atau kehadiran penuh dan mindfulness agar saya bisa fokus, sehingga saya mampu mendengarkan aktif dengan rasa dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya akan belajar dan mengembangkan lebih lanjut kemampuan saya dalam proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada setiap murid dan rekan sejawat di sekolah saya. Tantangan yang saya hadapi, salah satunya yaitu dalam penerapan coaching di sekolah adalah membutuhkan waktu yang lebih lama, tidak bisa instan, dan harus berkesinambungan. Saya pun tidak boleh terhanyut dalam cerita coach, sehingga saya tidak menemukan kata kunci dari apa yang diceritakan oleh coach. Pada saat coaching, harus mengatur waktu yang tepat dan tempat yang nyaman, agar coach bisa senantiasa bercerita, sehingga dapat menemukan solusi dan ide-ide dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh murid atau rekan tersebut. Di samping berlatih dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memberdayakan murid atau rekan guru, dalam coaching, coachilah yang membutuhkan bimbingan. Namun, biasanya akan sangat sulit membuat murid atau rekan guru merasa membutuhkan di coaching. Seharusnya, mereka yang berinisiatif mendatangi kita yang sudah mampu menjadi coach untuk berdiskusi tentang pengembangan yang mereka butuhkan. Tetapi, fakta di lapangan sulit untuk dipraktikkan di sekolah, terutama murid-murid SD kelas rendah. Solusi terkait tantangan yang saya hadapi. Solusi yang tepat yaitu, sebagai guru maupun sebagai coach bagi rekan guru dan murid, kita perlu melakukan pendekatan agar murid atau rekan guru bisa terbuka dan percaya dengan kita, sehingga mereka merasa membutuhkan dan mau bercerita tentang unek-unek ataupun masalah yang sedang dihadapinya, agar kita bisa menuntun mereka untuk menemukan ide-ide dan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Pertanyaan pemantik kedua, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Peran saya sebagai coach di sekolah. Setelah mempelajari lebih dalam materi coaching dan mempraktikkan bersama rekan calon guru penggerak, saya sekarang lebih memahami tentang coaching. Insya Allah, saya bisa menerapkan dan mempraktikkan serta berbagi praktik baik tentang coaching menggunakan alur tirta bersama warga sekolah. Alhamdulillah, saya juga sudah paham mengenai kompetensi inti coaching, paradigma berpikir, dan prinsip coaching dengan baik. Selanjutnya, saya akan fokus meningkatkan 3 kompetensi coaching. Yang pertama, saya akan presence, hadir sepenuhnya untuk mendengarkan aktif dengan rasa apa yang sedang dibicarakan coach, agar saya bisa menemukan kata kunci dari percakapan bersama coach, sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mengarahkan coach agar dapat menemukan solusi dan menggali potensi yang ada pada diri coach. Keterkaitan dengan materi sebelumnya di paket modul 2. Keterkaitan modul 2.3 dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi, adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan individu setiap murid di kelas dengan memetakan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid.
Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki guru untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar dapat memerdekakan murid dalam belajar. Sehingga, guru harus mampu menjadi seorang coach yang baik agar bisa menuntun coachee, yaitu murid atau rekan sejawat, menggali potensi dan menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, keterkaitan modul 2.3 dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah proses belajar yang berkaitan dengan pemahaman diri, empati terhadap orang lain, serta kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan teknik stop dan mindfulness, sehingga erat kaitannya dengan coaching. Karena seorang coach yang baik harus memahami kompetensi inti coaching, yakni presence atau kehadiran penuh saat sedang melakukan coaching, untuk mendengarkan aktif agar bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang guru, khususnya jika sudah menjadi guru penggerak, wajib mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat selama mengikuti program pendidikan guru penggerak, terutama menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru harus menguasai keterampilan coaching agar dapat menuntun dan mengarahkan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kompetensi inti coaching yang akan dikembangkan yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pengembangan diri baik seorang coach ataupun coachee dapat dimaksimalkan dengan proses coaching. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kita diharapkan menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah yang memiliki paradigma berpikir dan keterampilan coaching dalam rangka pengembangan diri, murid, dan rekan sejawat di sekolah. Pengalaman masa lalu. Pada tahun 2016, saya pernah disupervisi dadakan oleh kepala sekolah. Ketika rapat dinas, sudah diberitahukan bahwa akan ada supervisi oleh kepala sekolah dan waka kurikulum secara acak. Jadi, setiap guru harus mempersiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap. Menurut saya, kegiatan tersebut hanya sebatas penilaian tentang kinerja saja, tidak ada umpan balik, serta rencana tindak lanjut untuk perbaikan ke depannya. Penerapan di masa mendatang. Saya berharap dan ingin berbagi praktik baik bersama kepala sekolah dan rekan guru, bahwa kegiatan supervisi sangat baik diterapkan secara terjadwal dan supervisi mampu menciptakan hubungan yang harmonis. Kegiatan supervisi dilaksanakan berkesinambungan. Guru dilibatkan secara aktif dengan menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Praktik baik yang sudah saya lakukan dari modul-modul sebelumnya. Dari awal saya mengikuti program pendidikan guru penggerak, saya selalu membagikan praktik baik bersama kepala sekolah dan rekan guru, yaitu 1. Berbagi mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. 2. Berbagi dan mengembangkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. 3. Membuat visi guru penggerak dan memperbarui visi sekolah bersama warga sekolah menggunakan Bagja. 4. Diseminasi tentang budaya positif. 5. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi kompetensi sosial dan emosional. Informasi yang saya dapat dari orang lain atau sumber lain. Pada saat saya berdiskusi bersama kepala sekolah dan rekan guru, ternyata supervisi akademik sering dilakukan oleh pengawas sekolah ataupun kepala sekolah tanpa kita sadari sudah melakukan teknik coaching. Tetapi mungkin belum sepenuhnya menggunakan alur tirta dan menggunakan semua prinsip coaching. Untuk kedepannya, kepala sekolah UPT DSD Negeri Putra Aji II tempat saya mengabdi siap melakukan supervisi akademik dengan melakukan kegiatan pra-supervisi, supervisi, dan pasca supervisi dengan paradigma berpikir coaching. Demikian pemaparan saya tentang tugas koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik.
Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam guru penggerak.